Oke teman-teman, di sini ada soal diagram listening TKD BUMN, ada sekitar 25 soal. Kita bahas tuntas semuanya, dimulai dari nomor 1. Oke teman-teman, kita bahas dari nomor 1. Instruksi pertama dia ada hanya pencerminan, cermin, ya kan? Betul ya. Kalau instruksi kedua, kalian perhatikan di dalam, ini ada 2 kali, ada perubahan warna. Terus ada juga kalau dalamnya segitiga, berarti 3 sudut menjadi 4 sudut, gitu ya. Karena jadi segi 4. Yang artinya teman-teman, nanti di sini segi 4 berarti menjadi 5 segi 5 segi. Nah, kalau yang 5 segi antara B dan D, tapi di sini tidak double, tapi satu doang. Kalau arahnya seperti ini, maka dicerminkan dia menjadi arahnya seperti ini. Berarti jawabannya yang nomor 1 adalah B. Bagaimana dengan soal nomor 2, teman-teman? Jika kalian perhatikan untuk soal nomor 2, belakangnya jadi double, otomatis ke apa instruksi di sini yang belakangnya jadi double, dan di sini hanya ada satu instruksi, otomatis pasti jawabannya 1. Walaupun kalian periksa yang di gambar yang sebelah kiri juga mengalami rotasi. Tapi nggak harus, karena kalian kalau sudah menemukan kuncinya langsung aja, tanpa harus cukup detail. Bagaimana dengan soal nomor 3? Di sini ada 2, berarti cara bacanya dari kanan ke kiri. Kalau kalian baca 4 dan 1 di sini, 4 mengalami rotasi secara umum. 1 itu tengahnya dari 5 sudut menjadi 3 sudut. Artinya dari segi 5 menjadi segi 3, berkurang 2. Nah, kalau di sini adalah segi 8, berarti nanti hasilnya pasti segi 6. Betul ya? Yang segi 6, ini segi 6, ini segi 6, dan ini segi 6. Tapi kalau kalian perhatikan, kalau D terlalu kecil, yang A di sini dia merubah letak, tapi di sini ketika kita lihat tidak ada yang merubah letak, berarti jawabannya di sini adalah E, teman-teman. Selanjutnya, bagaimana dengan soal nomor 4? Bagaimana kalau nomor 4 di sini perhatikan, ini di 2, berarti di 2 ini dia akan jadi double. Yang ini akan jadi double. Ketika dia double berarti kemungkinan A, B, C. Selanjutnya, perhatikan ketika dia bergeser, ini dan selain jadi double, dia berpindah tempat. Setelah berpindah tempat, otomatis dia menggantikan ini. Yang tadinya jam 9 menuju jam setengah 11 atau jam 10-an lah. Kan geser nih. Berarti kalau di sini jam 12, nanti jadi double, jadi jam 12, berarti mundur 45 derajat, berarti jam sekitar setengah 12, setengah 11. Artinya yang setengah 11 ini adalah setengah 11, tapi kalau ini jam setengah 2 berarti jawabannya adalah B. Nah, kok bisa Kak? Kan bisa A atau B. Selanjutnya kalian mainkan yang di sini. Yang ini jam setengah 11 menuju jam 12. Berarti kalau jam 6 dia mundur sekitar 1,5 jam menuju jam setengah 5. Berarti jawaban di sini adalah B. Selanjutnya, bagaimana dengan soal nomor 5? Untuk soal nomor 5, kalian perhatikan ada sesuatu dikasih instruksi dulu, baru dikasih instruksi 1. Tapi kalian perhatikan apakah nomor 1 ada perpindahan urutan? Tidak ada. Apakah nomor 2 mengalami perpindahan urutan? Tidak ada. Cuman main di rotasi saja. Oke. Ketika di sini ketika cek urutannya tetap, artinya berarti cuman main di rotasi saja. Tapi perlu kalian perhatikan nomor 3 bukan, karena dia bermain di urutan. Ini juga bukan bermain dengan urutan. Ini bermain dengan urutan. Pilihannya adalah 4 dan 1. Artinya ini mau diisi 4 atau mau diisi 1 lagi. Selanjutnya perhatikan di sini yang di depan saja mainkan dari jam 3 ke jam setengah 5. Berarti dia maju sekitar 45 derajat. Berarti kalau dari sini awalnya jam 6, berarti awalnya adalah setengah 5. Di sini setengah 5. Tapi kok dari setengah 5 ini menuju jam setengah 2, artinya mundur sekitar 90 derajat. Oh, berarti benar yang ini. Dari yang awalnya jam 11, dia mundur menjadi jam
7. Berarti jawabannya di sini adalah 4, teman-teman. Sehingga jawabannya adalah D. Selanjutnya, bagaimana dengan soal nomor 6? Ada 3, tapi jangan khawatir dan jangan bingung. Kita jawab dan cukup singkat. Kalau kita lihat sekilas, ada instruksi 1, ada instruksi 5. 5 tadi bermain di rotasi, sedangkan nomor 1 bermain di elemen dalamnya ini. Nah, yang ini jadi hitam, kecil, sedangkan yang ini jadi mengecil. Oh, berarti bermain di mengecil saja. Nah, yang ini dari bulan sabit mengecil, oke, sudah benar pakai instruksi 1, yang ini juga mengecil. Tapi ada perubahan warna kok, yang ini jadi warna hitam, yang ini jadi putih. Yang ketika kita lihat, yang main di perubahan warna, di sini adalah permainan berapa, teman-teman? Permainan atau instruksi nomor 3. Berarti jawabannya di sini adalah C. Jadi kalian kalau mau coba 1, 3, 5 akan menjadi gambar ini. Selanjutnya, bagaimana dengan soal nomor 7? Ketika instruksi pertama dia hanya bermain rotasi, perhatikan yang di depan aja, walaupun gambarnya 3, kalian jangan bingung. Nah, ini hanya bermain rotasi, berarti kalau dari jam 6 ini, berarti mundur, maju sekitar jam setengah 7. Oke, setengah 7. Ketika setengah 7, nanti dikasih instruksi nomor 3, yang pertama, gambar yang pertama ini, dia akan maju ke tengah, jadi double. Oke, berarti ini jadi akan maju ke tengah dan jadi double. Nah, untuk double di sini, teman-teman, yang doublenya di tengah adalah E dan A, ya kan? Berarti antara A dan E. Perhatikan lagi, yang warna hijau ini, dia dari jam 12 ngadep ke atas menjadi jam setengah 2. Artinya ada pergeseran sedikit 45 derajat. Berarti kalau jam 12 dia akan mundur sedikit menjadi jam setengah 2. Berarti jawabannya adalah E, bukan A. Selanjutnya, bagaimana dengan soal nomor 8? Ketika kita perhatikan untuk soal nomor 8, teman-teman, ada instruksi 2. 2 ini hanya pencerminan. Sedangkan 3, apa terjadi dengan 3? Rotasi sekaligus mengecil. Ingat, mengecil dan rotasi, betul ya? Nah, yang ini cermin, yang ini mengecil dan rotasi. Dan apa yang terjadi dengan 4? Perubahan warna, tapi juga ada rotasinya. Jangan khawatir, ambil kata kunci yang cukup kuat. Berarti kalau kayak gini, urutannya bagaimana? Urutannya masih tetap ya, karena di sini cuman dicerminkan. Oke, cerminkan dulu. Berarti keruncutnya ada di sini, terus di sini adalah segi 4-nya. Nah, tapi di sini bermain dengan mengecil. Oke, yang mengecil adalah B, A, C, tapi berubah warna dari hitam jadi putih, berarti B. Oh, B doang nih. Berarti jawabannya adalah B, bukan E, karena di sini ada pengecilan. Masalah rotasinya kalian juga harus cek. Bagaimana dengan nomor 9? Untuk soal nomor 9, teman-teman, di sini kalian cara bacanya 2 dulu. 2 di sini hanya mengatakan rotasi dari jam setengah 2 menjadi jam setengah 5. Artinya dia maju sekitar 3 jam. Berarti kalau di sini jam 12, berarti kalau maju berarti nanti jam 3. Berarti gambarnya seperti ini. Oke. Selanjutnya dari jam 12 maju lagi ke sini jam setengah 11. Artinya dia mundur sekitar 45 derajat. Berarti tadi kan jam 3 nih, mundur sekitar 45 derajat berarti jam setengah 2. Berarti kalau jam setengah 2 bukan double, tidak mengecil, warnanya ada perubahan nggak, teman-teman? Tidak ada ya, cuman ada perubahan dalamnya aja hitam. Seharusnya di sini jawabannya tetap A, tapi di sini harusnya warna hitam ini. Dalamnya doang sih. Karena yang lain tidak, hanya mengandalkan rotasi. Bagaimana dengan soal nomor 10, teman-teman? Di sini 3, 2, dan 1. Artinya ada perubahan di sini, berarti ini jadi ke depan, tapi jadi double. Nah, kalian harus cek di sini. Untuk nomor 10, perhatikan, di sini nomor 2 adalah pergantian posisi, tapi di sini jadi double, perhatikan. Sedangkan nomor 3 di sini mengalami tidak ada urutan, tapi dia mengalami perubahan warna.
Jika kalian perhatikan, dan dia sedikit membesar. Oke, ini sedikit membesar, sudah benar. Berarti 3 sudah benar, 2 sudah benar, tinggal satunya. Apa yang terjadi dari 1? Yang terjadi dari 1 ini. Kan 2 tadi dari jam 12 menuju jam 9, ya kan? Dari jam 12 menuju jam 9. Ada rotasinya kan ini. Bagaimana dengan ini? Ini dari jam 12 harusnya menuju jam 9. Ini berarti segitiga dan ininya sekitar menuju jam 9. Nah, jadi ada sekitar jam 9. Tapi ternyata kalau kalian perhatikan kok ini jam setengah 12, artinya ada rotasi lagi yang harus dipermainkan. Berarti di sini di nomor 4 ternyata ada permainan juga. Dan kalau kalian perhatikan di sini ini, gambar yang ini mengalami pencerminan. Ini kalau digabung ini sebenarnya pencerminan tapi terhadap sumbu X. Jadi gambar di sini dicerminkan ke sini. Jadi ini ke sini, ini dan ini. Berarti ini menurut ada indikasi pencerminan juga, sehingga jawaban untuk soal nomor 10 adalah ada instruksi nomor 4. Bagaimana dengan nomor 11, teman-teman? Ketika kalian mengecek untuk soal kayak gini, perhatikan yang di sini. Yang tengah dia menjadi depan. Artinya ada perubahan warna. Berarti yang ini dia akan menjadi depan, akan mengalami perubahan warna. Tapi dia bergeser sedikit dari jam 3, di sini arah jam 3 menuju arah setengah 4. Berarti kalau dari jam segini berarti geser sedikit, miring sedikit, berarti jawabannya adalah A. Gitu. Dan ketika kalian periksa di sini adalah jawabannya adalah A. Kenapa? Karena yang ini jadi ke belakang kan? Berarti ini juga jadi ke belakang dan mengalami perubahan warna sedikit dari hitam jadi putih. Kalau ini kan tidak mengalami perubahan, jadi jawabannya adalah A, teman-teman. Selanjutnya nomor 12. Untuk soal nomor 12, ini cuma permainan rotasi saja. Kalau nomor 1 dicerminkan, otomatis yang bintangnya ada di sini, kalau dicerminkan menurut instruksi 1, berarti bintangnya nanti di arah jam 4. Kalau kita ngebayangin aja pakai jam, teman-teman. Jam 12, 3, 6, dan 9. Di sini awalnya bintangnya jam 7, gara-gara cermin dia berubah jadi bintangnya ada di sini jam 4. Ketika nomor 3 itu dari jam 12 menuju setengah 2. Oke, bintangnya dari jam 4 maju 1 jam setengah. Berarti dia sekitar jam setengah 5. Betul ya? Nah, di nomor 4 dia bintangnya berjalan dari sini nih, dari jam 12 menuju jam 6. Artinya bertambah 6 jam. Berarti nanti miring bintangnya ada di sebelah sini setengah 12 atau setengah 11. Jadi jawabannya adalah A, teman-teman. Selanjutnya bagaimana dengan soal nomor 13? Oke, untuk soal nomor 13 cara bacanya dari sini, berarti ini dari segi 5 menuju segi 6. Terus yang di sini dari segi 3 menuju segi 4. Artinya dari segi 4 nanti akan menuju segi 4. Dari segi 3 menuju segi 4 atau sudutnya ada 4. Dari sudutnya ada 4 berarti menjadi sudutnya ada 5. Berarti yang sudutnya ada 5 dan ada 4 perkiraan adalah E dan D. Yang lain ini tidak mematuhi aturan. Bagaimana dengan 4? 4 mengalami perubahan warna, tapi yang di belakang ini dari jam 6 menuju jam 12. Dari bacanya dari sini. Jam 12 menuju jam 6. Artinya yang tadi arahnya di sini berarti mengalami perubahan sekitar di 6 jam. Selanjutnya yang di sini dari hitam jadi putih. Oke, berarti ada perubahan juga. Ini hitam jadi putih. Oke, masih E dan D berkutik nih. Nah, tapi perlu kalian perhatikan ketika mainkan gambar yang ini, ternyata gambar yang ini ketika kita operasikan bukan yang D, tapi jawabannya adalah E. Selanjutnya, bagaimana dengan soal nomor 14? Nomor 14 sangat nyata di sini jawabannya. Kenapa? Di sini kalau kalian perhatikan segitiga ini berpindah ke sini. Nah, gambar ini dan yang hitam ini dia berpindah mengecil ke sini. Yang artinya di sini sudah kita beritahu tadi bahwa yang ini berpindah ke gambar yang di sini, tapi elemen dalamnya juga berpindah ke sini. Sedangkan nomor 4 itu hanya pencerminan yang dicerminkan. Jadi tapi dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi kalau gambarnya di sini berarti dia gambarnya akan seperti ini. Berarti ini kan gambarnya dia akan dicerminkan
Tapi kalau kalian perhatikan yang elemen dalamnya itu berpindah-pindah tempat, itu hanya ada di nomor 1. Berarti jawabannya adalah 14, yaitu A. Bagaimana dengan soal nomor 15? Untuk soal nomor 15, perhatikan di sini gambar yang ini berarti kita bacanya ke arah sini. Yang ini berubah jadi di belakang, oke. Berarti yang ini akan di belakang, tapi ini yang segi 4 ini berarti yang di sini ke sini. Dari segi 6 dia menuju segi 5. Sudut luarnya ini kalian hitung. Artinya kalau seumpama segi 4 di sini segi 4, jika kalian hitung dia akan berubah jadi segitiga, dan segitiganya ada di tengah, berarti jawabannya masih B, D, dan E. Tapi kalau kalian perhatikan ketika kita mainkan rotasi, kalau rotasi nomor 4 tidak ada perubahan urutan, artinya segitiganya yang di tengah, dan segitiga di tengah di sini tidak ada perubahan, berarti arahnya harusnya tetap seperti ini. Dan jawaban untuk soal nomor 15 ini adalah B ketika kita mainkan yang rotasinya di sebelah sini. Oke, selanjutnya bagaimana dengan soal nomor 16, teman-teman? Ketika kita cek untuk soal nomor 16, hati-hati pas ketika nomor 5, kalian perhatikan ini dari segi 4 menuju dari segi 3. Dan yang kecil ini menjadi besar. Ini gambar lingkaran jadi besar, terus yang di belakang dia menjadi berkurang satu sudut. Artinya yang ini nanti akan menjadi besar nih. Terus di sini ada segi 6 berarti menjadi segi 5. Ini segi 6 masih salah, dan ini segi 5, ini segi 5, ini segi 5. Tapi ini terlalu besar, berarti ini salah. Antara jawabannya C, D, dan E. Kita mainkan rotasi nomor 2 dari jam setengah 5 menuju jam setengah 2. Artinya berarti mundur. Berarti kalau arahnya ke setengah 2, ini kan setengah 2 nih, kalau kita garis lurus. Berarti mundur, berarti menjadi jam setengah 11. Ketika jam setengah 11, dia mengalami rotasi lagi, berarti sekitaran jam setengah 7. Berarti kalau setengah 7, berarti jawabannya ada D, teman-teman, untuk soal nomor 16. Bagaimana dengan 17? Untuk soal nomor 17, di sini ketika kita mainkan angka 1 dulu, berarti yang di belakang jadi 1. Oke, yang ini jadi 1, ingat wajib 1. Oke, 1 semua pilihannya. Terus, mengalami rotasi sedikit yang di depan, yang ini mengalami rotasi sedikit. Bagaimana dengan 3? 3 ini mengalami rotasi, terus ada pembesaran semuanya. Berarti ada pembesaran 2 buah objek ini. Ketika ada pembesaran 2 buah objek ini, berarti yang kecil salah semua. Nah, tapi urutannya masih tetap nggak? Ini masih tetap, yang ini juga masih tetap. Berarti urutannya yang belang-belang ini masih di belakang, terus yang ini masih di depan. Selanjutnya, jika kalian perhatikan, ini nomor 17 ya. Jika kalian perhatikan nomor 2, apa yang terjadi dengan 2? Dia mengalami pencerminan. Berarti yang ini, berarti nanti yang di belakang jadi di depan, tapi ada 1, berarti pilihannya yang di depan mengalami rotasi. Berarti jawabannya adalah nomor 17 adalah A. Bagaimana dengan soal nomor 18? Untuk soal nomor 18, ketika kita ikuti instruksi nomor 3, dia hanya mengalami perubahan warna, tidak mengalami perubahan urutan. Tapi kok ini ada perpindahan urutan, yang ini jadi di sini setelah, dan yang ini jadi ke sini, tapi setelah berubah warna, oke. Kalau kita perhatikan angka 5 mengalami rotasi di sini, angka 4 mengalami rotasi terhadap sumbu X, cermin terhadap sumbu X, ini objeknya, berarti objeknya ada di sini. Perhatikan lagi nomor 2. Kalau nomor 2 ada double-nya. Kalau nomor 1 ada pertukaran elemen dalamnya. Pertukaran elemen dalamnya. Ketika kita perhatikan, ada nggak pertukaran elemen dalamnya kalau kita zoom? Oh iya, ada pertukaran elemen yang di sini dia berubah ke sini. Yang artinya berarti di sini jawaban 18 adalah A. Ini mungkin kurang di zoom aja. Bagaimana dengan nomor 19? Ketika kita memainkan angka nomor 1 tidak ada perpindahan urutan, tapi di sini diperbesar sekaligus ada rotasi. Ketika kita cek di sini diperbesar gambarnya dan ada rotasi. Terus yang nomor berapa untuk menjadi gambar ini? Ternyata dia ada perpindahan rotasi, kan kalau tengahnya sama nih, ya kan? Setelah mengalami rotasi tengahnya, dia tidak ada perpindahan lagi. Dan ini ketika mengalami rotasi dari jam berapa ini? Kalau kalian perhatikan ini,
jam setengah 4 nih, saya gabung ke sini setengah 4 jadi jam setengah 2. Ini bulan-bulannya. Artinya kalau dari jam setengah 4 menjadi setengah 2 mundur, dari jam setengah 4 menjadi setengah 2. Oke ya, gambarnya cukup jelas ya. Sehingga jawaban ini untuk nomor 19 adalah menggunakan 4 karena tengahnya setelah mengikuti instruksi 1, 4-nya tidak ada perubahan. Selanjutnya nomor 20. Untuk soal nomor 20 kita kasih instruksi nomor 3 terlebih dahulu, yang tengahnya mengecil, berarti nanti di sini dia akan ada di depan tapi mengecil. Oke. Selanjutnya mengalami rotasi, kalian ingat-ingat, terus yang di depan yang di sini dia akan ada di tengah. Segi berapa nih yang urut yang bentuknya kayak gini lah. Berarti kalau dari segi 4 berarti jadi tetap segi 4 di sini. Tapi perhatikan, tapi setelah instruksi nomor 5 yang di tengah itu dari 5 sisi, 5 sudut menjadi 6 sudut. Artinya kalau dari segi 4 dia akan menjadi segi 5. Segi 5 yang double adalah bintang yang di sini. Tapi yang di sini jadi kecil. Berarti pilihannya yang kecil di sini. I see. Berarti nomor 20 adalah E, teman-teman. Selanjutnya, bagaimana dengan nomor 21? Nomor 21 cukup gampang. Ini mengalami pengecilan dan rotasi sedikit. Setelah itu mengalami pencerminan dari nomor 2. Berarti mengalami pengecilan dua buah benda elemen ini, terus mengalami sedikit rotasi dan dicerminkan. Untuk nomor 21 pasti jawabannya adalah B. Selanjutnya, bagaimana dengan nomor 22, 2, 4, dan titik-titik? Ketika kita perhatikan angka 2 di sini yang di belakang jadi double, oke, yang ini jadi double, oke, benar. Dan arahnya ini masih tetap kan, seharusnya. Kalau kasih 2 berarti arahnya masih setengah 7. Nah, ini setengah 7. Tapi, gara-gara dikasih 4 itu adalah pencerminan terhadap elemen sumbu X, berarti dia diadepin. Kalau setengah 4 dicerminkan berarti nanti arahnya menjadi setengah 2. Ini sudah setengah 2 nih teman-teman, betul ya? Nah, tapi ini, ini setengah 1, iya benar, ini setengah 2-an, ini setengah 7, kalau dicerminkan 4 berarti jadi setengah 2-an. Tapi, perhatikan yang di belakang di sini, di belakang yang awalnya setengah 2, yang ini nih, berarti kan jadi ke belakang. Gara-gara ini, ada nggak yang ini rotasi? Oh iya, mundur. Dari setengah 2 menuju berarti, kalau mundur berarti setengah 11. Nah, kan ini kan, dari jam 12 maju ke jam 9. Berarti kalau dari setengah 2, Arabnya ini saya gambar. Ini setengah 2, berarti nanti mundur menjadi jam setengah 11. Ini. Selanjutnya, 4, dia dari setengah 2 dicerminkan, berarti jadi setengah 4. Betul ya, setengah 4 ke sini arahnya. Tapi gara-gara di sini ini dari jam 9 menuju jam setengah 12. Artinya nanti di sini dia mengalami perubahan lagi. Artinya berarti jawabannya adalah E untuk soal nomor 22. Bagaimana dengan soal nomor 23? Untuk cek nomor 23, di nomor 2 mengalami perpindahan urutan yang cukup signifikan. Yang tengah jadi depan, yang belakang jadi tengah. Nah, yang tengah jadi depan, yang belakang jadi tengah. Terus yang ini jadi belakang. Oke, berarti mainkan nanti gambar yang ini, teman-teman. Sekaligus berubah warna kan? Berubahan warna. Yang awan-awannya ini jadi hitam, terus yang hitam di atas jadi putih. Bagaimana dengan nomor 4? 4 ini mengalami sedikit rotasi, tapi tengahnya wajib sama. Wajib tetap. Artinya, ketika kalian menggunakan prinsip nomor 2, berarti mundur. Cara melihatnya dari sini ke sini, oke, masih arahnya tetap. Dan yang menduduki, berarti ceritanya nih, ceritanya. Gambar ini yang akan menjadi tengahnya mana? Tengahnya ini kan? Berarti yang di depan sini kan? Oke, berarti ini akan menjadi tengah. Setelah mengalami tengah, dia tidak ada perubahan kecuali warna. Kalau kecuali warna, berarti jawabannya adalah C. Gitu. Ini ada di tengah kan? Kecuali adalah warna. Oke, selanjutnya nomor 24, teman-teman. Kalau untuk soal nomor 24 bacanya dari sini, ini dari double jadi single, berarti nanti segitiganya jadi single di sini. Tapi gara-gara 2, dia akan mengalami suatu pencerminan. Berarti kalau dicerminkan berarti nanti segitiganya ada di depan.
Nah, terus juga nanti artinya segitiganya ada di sini kayak gini, ya kan, ada di depan kan, dicerminkan. Terus dia segi empatnya ada di belakang. Namun ketika kalian perhatikan, kalau di sini segitiga jadi segi 4, berarti nanti yang segitiga ini akan jadi segi 4. Berarti ini segi 4, ini segi 4, ini segi 4. Selanjutnya yang di belakang ini kan segi 4, tapi dari segi 5 menjadi segi 6. Oke, berarti jadi segi 5 atau sudutnya ada 5. Berarti pilihannya antara C, E, dan D. Tapi ketika kita mainkan rotasi yang ada di sini, jadi jawaban untuk soal nomor 24 adalah D. Mainkan saja seperti yang sudah dijelaskan di atas. Bagaimana dengan soal nomor 25? Untuk soal nomor 25, ketika kalian perhatikan di sini ada double. Kalau 4 dan 5 tidak ada instruksi yang memainkan jadi double kecuali instruksi nomor 2. Jangan khawatir, langsung aja tembak nomor 2, jawabannya adalah 2. Itu aja teman-teman, terima kasih banyak dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.